Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya di hari H-2 menuju bulan Ramadan. Sebelum masuk ke inti videonya, gua 21 Uncle Bob Project mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata selama pembuatan video atau penayangan videonya ada yang kurang berkenan ya, misalnya kayak ada yang kata-kata yang bikin tersinggung atau gimana, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Oh iya, aku juga mau nyapa yang lagi sakit, semoga diangkat penyakitnya, yang sedang bekerja, yang masih kerja dipermudah pekerjaannya, yang sedang mempersiapkan tes buat masuk PTN semoga diterima di PTN-PTN tercinta, dan yang sedang ulang tahun happy birthday. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau ngebahas apa sih? Kali ini gue mau ngebahas sebuah oli yang lagi sebenarnya udah viralnya udah lama sih, dan itu pun juga udah sempet gue pakai juga pada kala itu, dan ya gue beralih lagi karena memang beda unit waktu itu. Di unit gue yang sekarang itu gue pakai oli itu lagi. Olinya apa? Stay tune. Olinya apa itu? Nah, olinya ini guys, Rimula R4 Plus dengan kondisi saya di 1540 itu gua pakai di ini, di motor tempur gua Aerox tuh. Masya Allah kotor ya, tabarakallah banget tuh. Kata siapa motor gua bukan motor tempur. Oh, kecil. Nah, plus minusnya apa sih kalau pakai oli diesel? Sebelum masuk pembahasannya, di sini kita lihat dulu spesifikasi oli yang kita pakai di negara tropis, di Indo terutama, mau dimanapun. Yang terutama itu kita lihat di sayanya itu sendiri. Dia 1540 dengan sintetik teknologi, dan itu ada yang namanya spesifikasi di Heavy Duty Diesel Engine Oil atau HDEO. Ada satu lagi yaitu dengan spesifikasi PCMO, gue lupa namanya singkatannya apa. Yang jelas itu dia sayangnya 5W30, itu diesel juga. Nah, kebetulan ini Shell Rimula ini diperuntukkan oli diesel untuk mobil ya. Sebelumnya juga gue udah pakai Vestron yang Gold, itu kurang enak dan gue beralih ke Rimula lagi. Di Rimula ini gue menemukan kecocokan antara gue sama spesifikasi oli yang gue pakai sekarang. Kenapa? Yang pertama, dia itu HDEO atau Heavy Duty Diesel Engine Oil yang diperuntukkan untuk yang suka long track atau track jauh, yang maksudnya suka jarak jauh gitu. Ya walaupun gawean gue dekat gitu, tapi ini motor buat daily. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kalau kita lihat di sini spesifikasinya itu ada yang namanya API CL4, CH-4 dan SL. Nah, SL ini diperuntukkan untuk bensin juga ya guys. Jadi bisa dipakai untuk yang mobil bensin ataupun motor bensin gitu. Plus dan minusnya, ini motor dipakai di motor itu kalau menurut gua pribadi, plusnya itu kalau misalnya motor baru minusnya itu kalau motor baru nyala itu motor kerasa berat banget, apalagi baru diganti gitu. Baru pertama kali lu ganti atau lu pertama kali pindah ke dari oli bensin atau oli bensin matic yang biasa dijual di pasaran, terus lu beralih ke oli diesel, itu cukup lumayan berat, kayak berasa pakai 20-50, beratnya kurang lebih kayak gitu. Tapi lama-lama nanti enteng. Kalau pakai 20-50 itu kental banget, tidak direkomendasikan untuk matic ya. Kalau untuk 20-50 yang direkomendasikannya itu dari 15 sampai 40. Terus yang kedua, minusnya itu kalau motor belum panas banget gitu lah, sekitaran 5 atau sampai 10 menit itu motor terasa berat tuh. Tapi ada sisi poin plusnya juga di sini. Sisi poin plusnya itu ketika lu baru manasin 5 menit aja, 5 atau sampai 10 menit itu motor udah enak.
udah lumayan cukup ngelesar gitu. Apalagi nih kayak gue sekarang make di kilometer, bukan kilometer sih, maksudnya trip oil change-nya tuh ada di 1000, sekitaran 1700. Ini masih belum gue ganti. Tadi ternyata mau gue ganti sekarang, pas gue ngeliat baru 1700. Ini udah glesar, udah enteng maksudnya gitu. Ya mungkin memang minusnya itu di pertama-tama ketika lu pertama kali ganti oli diesel gitu. Mungkin minusnya itu aja sih gitu. Untuk minusnya kayak berat gitu, nggak langsung enteng kayak lu biasa ganti oli matic, karena balik lagi ke penyesuaian gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi ini lebih cocok untuk matic yang hitungannya kayak lu suka jalan jauh, misalnya kayak lu ngojol atau lu setiap hari trek rutenya sampai kurang lebih 50 kilo, PP 100 kilo. Nah itu lumayan recommended banget buat pakai tempur gitu. Terus kalau diomongin masalah vampir atau enggak, ya tergantung lu tergantung gantinya di kilometer berapa. Kalau misalnya lu memakai oli apapun itu, yang namanya produk Yamaha itu kan di hasil, dia pasti ada yang namanya penguapan atau pemuaian. Nah itu yang bakalan bikin oli surut gitu. Jangankan di Yamaha pakai oli diesel, Beat gua aja itu kadang, Beat putih nyokap gue maksudnya, itu pakai oli matic biasa itu kadang nyusut kalau misalnya nggak ganti oli gitu, bahasa 3 bulan. Karena apa? Karena oli yang di dalam mesin itu bakalan panas dan bakalan muai gitu, sama kayak pakai oli diesel pun gitu. Tapi kalau menurut segi pandangan pribadi gua, yang namanya oli diesel itu tahan panas ya, kurang lebih nyusutnya nggak se ekstrim kayak oli-oli biasa yang dibuat di motor matic ya. Correct me jika gua salah gitu guys. Jadi kesimpulannya menurut gue pribadi, cocok apa enggak buat dipakai di daily di motor matic? Cocok. Dan harganya pun enggak enggak begitu mahal. Ini gue dapat di pom bensin Shell-nya itu sendiri. Harga 67.000. Gue nggak tahu kalau di online gue nggak pernah beli online. Gue selalu ke store langsung di Shell karena rumah gue dekat sama Shell. Terus yang kedua, kita juga bisa ngecek yang namanya keasliannya di sini dari barcode-nya tuh. Ini masih belum gue ganti karena tadi gue mau ganti dan hujan, dan juga pas gue ngeliat kilometer di speedometer gue itu masih 1700an. Jadi dan ntar aja lah, masih enak juga gitu, motor masih lumayan enteng gitu. Belum ada maksudnya belum ada tanda-tanda minta ganti oli. Mungkin nanti di 1500 atau 1600 baru gue ganti gitu aja guys. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang mau ganti silahkan ganti, tapi ingat digantinya itu kalau lu mau ganti olinya dia lagi itu harus lu ukur. Misalnya jarak 1500 itu lu harus ganti, atau 2000 lu ganti, tergantung kondisi dari motor lu lagi. Nah terus kalau misalnya lu mau ganti lagi gitu, misalnya nggak enak gitu kan, yang namanya oli apapun itu, ini kan hanya sebuah rekomendasi atau riset setiap orang ya. Ada yang mungkin cocok di motor gue, misalnya kayak gue pakai Rimula gitu. Jadi oli diesel itu sebenarnya cocok-cocokan ya guys ya, bukan maksud untuk mengasut kalian mengganti dari oli matic biasa langsung ke diesel. Enggak, gue enggak mengasut seperti itu. Cuman di sini gue hanya merekomendasikan aja. Kalau kalian mau nyoba dipersilahkan, tapi kalau kalian ragu jangan. Karena apa? Karena karakteristik setiap orang bawa motor itu beda. Mungkin menurut penilaian gue dari ini oli buat dipakai di motor gue dengan tangan gue yang kadang-kadang nggak sekolah gitu, kalau gue bawa motor, kalau misalnya gue udah berangkat gawe telat, itu cukup lumayan recommended karena penilaian pribadi gue nggak tahu penilaian pribadi opsi lu sendiri kan, karena setiap orang itu memiliki penilaiannya masing-masing. Jadi balik lagi ke penilaian lu sendiri. Kalau memang lu ngerasa di motor lu itu kurang enak, ya udah lu sekali aja makin oli, langsung lu ganti ke yang biasa lu pakai gitu. Jadi sebenarnya kalau oli itu mencocokkan dengan karakter dari diri lu bawa motor dan motor lu sendiri. Jadi gitu guys, kurang lebihnya review singkat dari
salary mula selama pemakaian gue kurang lebih setahun nih motor gue ini, menurut gue enak, menurut gue ya, dengan karakteristik yang gue bawa motor agak barbar gitu. Maksudnya dalam artian tangan nggak sekolah gitu, kalau lagi telat doang, kalau lagi nggak telat mah ya biasa aja gitu. Terus posisi untuk gleser atau enaknya itu pas di mana Om? Pas sekitar di 300 atau di 400-nya itu dia sudah mulai lumayan cukup enteng menurut gua. Udah lumayan gleser, udah lumayan cukup enteng karena motor juga kan udah penyesuaian juga. Nah, ini nanti gua rencana ganti di 1500 gitu, guys. Oke, guys. Vlognya cukup sampai di sini aja. Soon bakalan ada vlog pembahasan lagi yang lebih seru lagi. Jangan lupa di like dan subscribe, komen jika ada yang ditanyakan. Bye bye.